Ya, yang pertama begini, berdoa itu ya memang afdolnya itu ketika kita sedang sujud ya. Iya. Karena memang ada hadis mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba yang sangat dekat ya dengan Robnya ketika dia sedang dalam keadaan sujud. Namun jangan mengkhususkan satu sujud ya. Artinya jangan sampai hanya sujud terakhir saja yang dia berdoa di situ, jangan. Hendaknya ya setiap sujud itu diambil kesempatannya atau diambil peluang itu untuk memperbanyak doa di situ. Terutama dia sholat sendiri karena memang waktunya kan terserah kepada orang yang sholat itu, kecuali sholat berjamaah barangkali imamnya harus betul-betul melihat keadaan jamaah. Nah, apakah itu boleh? Tapi kan pertanyaannya kan berdoa ini dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Nah, kan begitu. Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Kepada Lajnah Daimah ini adalah komite tetap fatwa dan riset ilmiah di Saudi Arabia. Ditanyakan soal yang seperti ini, hukum orang yang berdoa waktu sujud tapi bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu dijawab oleh Lajnah waktu itu bahwa tidak mengapa seseorang ya, karena memang ketidakmampuan dia ya menggunakan bahasa Arab lalu dia berbahasa yang dia mudah untuk melakukannya. Ya, mungkin bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jawa atau bahasa Aceh, bahasa Makassar, bahasa mungkin ya setiap bahasa lah. Masing-masing kita kan punya bahasa sendiri-sendiri. Yang jelas dia bukan bahasa Arab begitu kan. Nah, mereka menjawab tidak mengapa dan itu boleh. Ya, dan itu boleh dilakukan ya walaupun sedang dia dalam keadaan sholat. Nah, di dalam fatwa Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau menambahkan bahwa hendaknya hal ini diikuti dengan belajar, dengan tafaqquh fid din juga gitu. Jangan keenaan, oh boleh Pak Ustadz, jadi terus saja juga jangan. Artinya dia berusaha juga untuk bagaimana mempelajari doa-doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia baca waktu sujud itu agar pada akhirnya dia bisa menghilangkan dan berlepas diri dari bahasa yang bukan bahasa Arab. Begitu. Jadi memang dibolehkan tapi tentu diikuti dengan tafaqquh dan belajar sehingga pada akhirnya dia bisa berdoa ya dengan bahasa Arab dan doa itu dilakukan dengan doa yang makthur yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.